Accounting Information System. Nanti kalau kalian ambil jurusan akuntansi, ada ketika semester 3, itu ada saatnya kalian mengambil Accounting Information System, itu dalam satu mata kuliah sendiri ya, selama 1 semester. Nah, kalau bukan jurusan akuntansi, di sini kita diperkenalkan apa sih sistem informasi akuntansi. Sebenarnya kalau dikatakan sistem informasi ya, itu luas sekali. Ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi bisnis. Nah, kita mencoba untuk mengerucutkan sistem informasi itu ke dalam yang mata kuliah kita pelajari, yaitu khusus yang berhubungan dengan akuntansi saja. Nah, karena berhubungan dengan akuntansi, di sini itu berhubungan dengan proses semua pengumpulan data. Mulai dari data mentah, kita olah dalam sebuah proses, entah nanti secara manual atau computerized. Tentunya data itu diharapkan menjadi informasi. Jadi data yang masih mentah, nanti kita bisa olah, kemudian outputnya disebut dengan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Kita sudah punya berbagai macam siklus akuntansi meliputi, mulai dari kita kumpulkan bukti dokumennya dulu, kemudian kita buat jurnal transaksi. Dari jurnal transaksi kita buat selanjutnya general ledger, buku besar, neraca saldo, trial balance, disesuaikan, kemudian dari jurnal penutup dan seterusnya gitu ya. Meliputi apa saja di sini yang tadi saya sempat bilang. Utamanya sumbernya itu harus dari dokumen dulu yang jadi bukti nyata untuk kita melakukan transaksi. Contoh, kalau kita mau tahu besarnya penjualan hari itu berapa, ya harus ada nota penjualan yang menyatakan kita sudah jual ke customer dengan harga jual berapa. Kalau kita sudah mengeluarkan beban, misalnya beban listrik, harus ada buktinya beneran. Beban listrik yang sudah kita bayar ke PLN itu berapa, dan seterusnya. Bisa manual, bisa secara komputerized ya. Yang hari ini tentu saja yang kita pelajari manual, tapi nanti saya akan coba praktekkan itu mulai ke arah computerized ya, sehingga nanti kita mulai kerjanya misal di Excel begitu. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi di dalam Accounting Information System, nggak hanya cuma Excel, nanti ada banyak sekali pilihan-pilihan software yang bisa digunakan. Apa saja prinsip-prinsip yang ada di Accounting Information System? Yang pertama ada istilah cost effectiveness. Apa itu cost effectiveness? Tadi saya bilang bisa manual, bisa computerized. Jadi perusahaan itu boleh memilih, nggak harus manual atau nggak harus computerized. Contoh, dia memilih manual, nggak apa-apa. Asalkan kalau milih manual atau computerized, biaya investasi di dalam training karyawannya, di dalam belajar softwarenya itu tadi, kalau misalnya pakai computerized, kira-kira cost yang dikeluarkan sama benefit yang diterima itu dibandingkan bagaimana? Kalau benefitnya lebih banyak, ya nggak apa-apa. Sistem itu silakan diterapkan, dijalankan. Tapi jangan sampai memaksa. Kalau memang ukuran perusahaannya masih kecil, belum masih membutuhkan software yang aneh-aneh begitu, jangan invest terlalu besar yang akibatnya cost-nya lebih besar daripada benefit yang diterima dari informasi. Jadi maksudnya tetap pentingkan benefit harus lebih besar daripada cost. Kemudian, output yang dihasilkan dari sistem informasi itu harus mudah dimengerti. Harus relevan dalam pengambilan keputusan. Informasinya harus cocok sama apa yang lagi keputusan mau kita ambil. Reliable itu harus bisa diandalkan. Jadi di dalamnya itu mengandung informasi yang akurat, tepat waktu, dan mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Bukan dikurangi, bukan dilebihkan begitu ya. Walaupun nanti yang baca usernya itu bisa user internal, masih ingat ada user internal, jajaran karyawan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari yang tertinggi, direktur, staff gitu ya, sampai staff. Bisa juga user itu eksternal, mulai dari pemerintah, bank, kreditor lainnya, customer mungkin. Nah, walaupun yang baca itu usernya beraneka ragam, output yang dihasilkan itu harus bisa mengindikasikan suatu informasi yang sama ya. Kayak misalnya kita ngukur sesuatu pakai penggaris, atau kita timbang berat sesuatu pakai alat ukur yang namanya timbangan gitu ya, kalau kita mau bikin baker misalnya mau bikin roti.
Semua orang yang sama, menggunakan penggaris yang sama, menggunakan alat timbang yang sama, harus menghasilkan hasil yang sama. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai outputnya itu susah dipahami. Nah, maka dari itu, supaya bisa diperbandingkan, supaya mudah dipahami, ada juga kerangka-kerangka laporan apa saja yang rigid, yang kaku, yang harus diturutin, yaitu yang diatur di IFRS itu, International Financial Reporting Standard. Terus selain itu juga harus fleksibel. Fleksibel itu artinya harus bisa cepat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terbaru. Contoh. Informasi akuntansi itu kalau kita punya aset ya, aset tetap itu seperti tanah, bangunan, kendaraan. Kalau ada kejadian tidak terduga seperti ini, adanya ekonomi yang lesu atau yang disebut dengan resesi gara-gara pandemi virus ini, kita nggak bisa mengakui aset tetap itu sesuai dengan yang seharusnya. Ada banyak harga barang-barang itu yang jatuh di pasaran, teman-teman. Mungkin kalian sudah pernah dengar di berita atau sudah pernah praktek langsung ya dalam jual beli sehari-hari, loh kok tiba-tiba harganya berubah. Nah itu sama, informasi akuntansi harus up to date dengan kondisi pasar terkini. Contoh kalau memang nilai terkini barangnya itu harus turun, ya kita juga harus fleksibel untuk adaptasinya. Kemudian nanti kalau suatu ketika memang ada aturan baru yang ditambahkan, itu juga harus kita pelajari sebagai accountant-nya, juga harus diterapkan dalam informasi akuntansi yang dihasilkan tadi. Itu tadi prinsip-prinsipnya. Sekarang kita beralih untuk belajar ingin tahu apa sih kalau yang bukan manual. Ini yang computerized ya. Kalau yang computerized itu bisa dibantu pakai software. Kalau teman-teman yang di sini ambil jurusan akuntansi, tadi sempat saya singgung, di semester ketiga kalian akan praktek. Bukan hanya dengan Excel, kalian akan diberikan satu software gratis dari Petra. Itu kalian akan diajarin caranya pakai software namanya Accurate. Di sana sudah ada semuanya ya. Ada yang membantu informasi rekap penjualan, pembelian, piutang, hutang, kas masuk dan kas keluar, termasuk gaji, pajak, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam satu software. Nah, software Accurate yang diperkenalkan untuk teman-teman di bangku kuliah, itu nggak hanya Accurate. Ada mungkin universitas lain juga ada software apa namanya. Nanti ada kalian tahu misalnya kantor akuntan tertentu mengembangkan dengan divisi IT-nya sendiri, dia ciptakan software lagi buat dijual ke umum. Kalian jalan-jalan ke toko buku, misalnya di sana ada jual CD install untuk membantu pembukuan perusahaan. Nah, itu semua adalah software akuntansi. Nah, software ini juga banyak pilihannya ya. Ada yang cuma simple, sederhana, ada yang sampai rumit di dalamnya itu bisa, nanti kita kenal itu dengan istilah ERP. Jadi mulai dari software yang biasa sampai di-upgrade ke software yang rumit, yang sampai benar-benar bisa menggabungkan seluruh divisi di perusahaan. Nah, itu tergantung juga diperlukan atau enggak. Yang tadi itu jangan lupa, cost effectiveness. Kalau kita mau pilih software yang mana, itu harus dicocokkan dengan benefit yang akan kita peroleh. Jangan sampai cost-nya lebih besar dari benefitnya. Gunanya apa kalau kita pakai computerized daripada manual gitu ya? Nanti kalau teman-teman praktek ya, ada yang menggunakan software. Kita kan hari ini memang pakai Excel, tapi kita tuh masih cara pikirnya harus dari mengerti yang manual dulu ya. Bagaimanapun juga kita harus tahu logika arah pikir dari manual. Karena kalau kalian menggunakan software, contoh ada nota penjualan. Nota penjualan itu kita nggak usah mikir jurnalnya apa ya, jurnal penjualan perpetual, periodik, secara tunai, kredit, itu nggak usah. Kita hanya masukkan invoice, keterangan-keterangan invoice itu kita jual ke customer siapa, nilai penjualannya berapa, terus harga pokoknya kita berapa gitu ya. Nanti bisa keluar sendiri jurnalnya, bahkan bukan sampai level jurnal aja, tiba-tiba nanti bisa diolah sampai hasil akhirnya laporan laba ruginya berapa, neracanya berapa, itu langsung tergenerate di sana. Jadi satu kali input, tapi kita langsung dapetin jurnalnya, dapetin buku besarnya, dapetin bahkan sampai laporan keuangannya. Karena dibantu sama computerized, ya kalau kita ngitung manual aja debit kreditnya mungkin nggak balance. Nah kalau di sini bisa mengurangi human error ya, kesalahan yang tidak disengaja. Terus informasinya juga lebih cepat. Kalau manual kan kita butuh menghitung sendiri setiap saat, mungkin nggak bisa kalau kita mau tahu informasi sewaktu-waktu pagi hari, sore hari, atau malam hari di satu hari yang sama. Tapi kalau komputeran ya bisa, kita tinggal pilih menu-menunya di sana. Ini yang tadi saya bilang ya, dari yang paling sederhana
Dari yang entry level sampai yang nanti disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, nanti kita akan belajar mulai mengenal, tapi kita nggak bisa praktek computerize-nya ya teman-teman. Karena ini kalau diterapkan di perusahaan pun, contoh yang ERP itu kalau kalian pernah dalam dunia sehari-hari dengan istilah Oracle misalnya gitu. Nah, itu nggak bisa sehari dua hari. Itu bukan di perusahaan pun membutuhkan training khusus supaya bisa dipahami oleh karyawannya. Tadi itu yang perkenalan tentang computerize yang kelihatan lebih rinci, cepat gitu ya karena dibantu dengan komputer. Nah, kalau yang manual ya pakai tulis tangan. Biasanya digunakan kalau perusahaannya masih ya perdagangannya itu sehari, 2 hari itu masih bisa kalian handle kalau kira-kira ditulis tangan lah. Ya dari skala perusahaan mewakili ya, ada perusahaan yang masih perusahaan pedagang kecil misalnya sama perusahaan yang sudah setiap harinya itu ribuan atau jutaan transaksi. Nah, itulah kalian nanti memilih butuh manual atau butuh computerized. Tapi ya, entah manual atau computerized, ini loh yang paling penting. Kenapa kok kalian harus belajar mulai dari yang dasar gimana-gimana, memahami sesuatu yang canggih pun itu tetap harus tahu konsep awalnya ya teman-teman. Kita harus tahu manual supaya bisa kita ngerti yang computerized. Kenapa? Kalau di computerized, seperti yang tadi saya bilang, kalian masukkan data nota penjualan, tiba-tiba keluar informasi jurnal penjualan, tiba-tiba keluar informasi, tiba-tiba loh malah laba ruginya langsung jadi laporannya. Bagaimana kalian bisa tahu kalau nggak ada prosesnya, arti makna dari data yang sudah jadi informasi itu apa? Makanya tetap gimana-gimana, tetap harus tahu mulai dari proses awalnya.